Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Halaman 29. Buka halaman 29. Masih pembagian isim-isim mustaq ya. Nah, perhatikan Anda bikin bagan ya seperti ini. Al-ismu bin nazar ila tarkibih isim ditinjau dari susunannya, dari susunan kata. Terbagi dua. Ada namanya isim jamid, ada namanya isim mustaq. Isim jamid terbagi dua. Ada namanya masdar, ada namanya isim dzat. Nah, masdar contohnya jalasa, masdarnya julusan atau julusun. Kemudian kalau akroma, ikroman, yang tadi kita bahas, sorob, ikroman. Kalau isim dzat bukan masdar, ya. Kalau masdar ini kan ada fiilnya, jalasa. Kalau julus, fiilnya jalasa. Ikroman, fiilnya akroma. Isim dzat ini tidak memiliki fiilnya, tidak ada kata kerjanya, seperti nama binatang, baqaratun. Nah, ini sudah kemarin kelas 1. Buah-buahan, burtukol, jeruk, dan seterusnya ya. Nah, isim mustaq. Nah, isim mustaq banyak. Yang pertama, yang sudah kita bahas adalah ismul fa'il. Nah, ini sorob juga pembahasannya. Kalau jalasa, isim fa'ilnya apa? Jalisun. Artinya yang duduk. Nah, artinya apa? Yang duduk. Yang kedua sesuai urutan buku. Yang kedua adalah sigat mubalaghah. Nah, sigat mubalaghah. Ini sudah kita pelajari. Sigat mubalaghah. Isim yang menunjukkan makna sangat. Nah, seperti alim, sangat alim, sangat mengetahui. Ini sudah. Contoh lagi apa? Sobur, sangat sabar. Ini murojaah ya. Kemudian yang ketiga, isim mustaq adalah isim maf'ul. Ismul maf'ul. Ingat, jamid itu isim yang tidak diambil darinya apapun. Dia berdiri sendiri. Isim yang tidak diambilnya kata apapun. Contoh, baqaratun. Nah, baqaratun ini tidak diambil dari serapan kata apapun. Tidak diambil dari rumpun akar kata yang lain. Dia berdiri sendiri. Itu namanya jamid. Beda dengan mustaq. Dia diambil dari kata yang lain. Contoh, maktab. Maktab artinya alat menulis atau meja. Maktab diambil dari kata apa? Kata ba. Contoh, alim, isim fa'il.
Orang yang berilmu diambil dari kata alima. Maktab diambil dari kata ba. Alim diambil dari alima. Maka namanya mushtaq. Kemudian baru isim mushtaq terbagi beberapa macam. Satu isim fa'il. Jalisun dari kata jalasa. Alimun dari kata alima. Kemudian isim maf'ul. Kalau doroba apa? Madrubun. Madrubun. Kalau aslama. Aslama apa isim maf'ulnya? Muslamun. Yang kita belajar tadi. Nah, ini namanya juga isim mushtaq. Karena madrub diambil dari kata apa? Doroba. Nah, kalau muslam diambil dari kata aslama. Aslama. Ini namanya mushtaq. Madrubun yang dipukul. Kalau doribun yang memukul. Kalau madrubun yang dipukul. Itu isim maf'ul. Itu sudah kita bahas kemarin. Kemudian isim mushtaq yang keempat namanya sifat musyabbahah. Nah, sifat apa? Musyabbahah bismil fa'il. 4. Sifat musyabbahah bismil fa'il. Cukup panjang namanya ya. Bismil. Atau antum cukup sebenarnya menamakan dengan sifat musyabbahah. Sifat musyabbahah. Artinya apa sifat musyabbahah? Nah, perhatikan di bukunya. Sifat musyabbahah adalah, garis bawahi ya, teman-teman santri, adik-adik santri, sifat musyabbahah artinya isim yang semakna dengan isim fa'il. Jadi sifat musyabbahah, oka mana oka? Oka mana oka? Ya. Sifat musyabbahah adalah isim yang semakna dengan isim fa'il. Perhatikan, kalau jalasa, isim fa'ilnya apa? Jalis. Doroba, dorib. Qatala, qatil. Apa artinya? Jalis yang duduk. Dorib yang memukul. Qatil yang membunuh. Sifat musyabbahah maknanya sama dengan isim fa'il. Namun wazannya beda. Polanya beda. Kalau jalasa isim fa'ilnya apa? Jalisun. Doroba, doribun. Qatala, qatilun. Itu kan sama. Namun sifat musyabbahah wazannya tidak sama dengan isim fa'il. Wazannya tertentu. Apa itu? Kembali ke buku. Nah, perhatikan. Sifat musyabbahah adalah isim yang semakna dengan isim fa'il. Tersusun hanya dari fi'il yang tidak memerlukan objek atau namanya fi'il lazim. Nah, ini sudah dibahas di kelas 1 bahwa fi'il ada namanya fi'il lazim, ada muta'addi. Nah, semoga masih ingat ya. Makanya ana khawatir kalau antum tidak paham di kelas 1, ana khawatir. Ini takutnya ini semakin nggak paham ini kelas 2. Istilah-istilah tasrif usul, fi'il lazim, fi'il muta'addi, fi'il madhi ma'ruf, fi'il mudhari ma'ruf, masdar, itu sudah dijelaskan di kelas 1. Dan di nahwu pun berkaitan dengan itu.
Kan lazim dan muta'addi itu sorof. Pembahasannya di mana? Di sorof. Namun juga terkadang dibahas di nahu. Di mana? Di nahu. Maka antum perhatikan, adik-adik santri ya. Ini kesungguhan kita seperti ini belajar. Ana sungguh-sungguh mengajarkan antum, antum pun sungguh-sungguh belajar. Kalau cuma ana yang bersungguh-sungguh, tapi antum tidak sungguh-sungguh, ya antum nggak paham. Ya, maka kita sama-sama bersungguh-sungguh belajar. Ana bersungguh-sungguh mengajar, antum pun bersungguh-sungguh belajar. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, perhatikan. Beda dengan, jadi perbedaannya apa? Antara isim fa'il dengan sifat musyabbahah. Perbedaannya satu, yang pertama, kalau isim fa'il itu bisa lazim, bisa muta'addi. Nah, ini Anda tulis Latinnya, muta'addi. Namun kalau sifat musyabbahah, nah ini isim fa'il, ini sifat musyabbahah. Sifat musyabbahah hanya dari fi'il lazim saja. Nah. Lazim fi'ilnya tidak memerlukan objek. Muta'addi memerlukan objek. Biasanya muta'addi itu diawali me. Contoh memukul, maka daraba muta'addi. Menolong, nasoro, maka nasoro muta'addi. Memakan, akala, maka akala muta'addi. Jadi muta'addi ini biasanya awalan me. Lazim tidak berawalan me. Contoh duduk. Itu kan tidak memerlukan objek. Tidak ada yang kena perbuatan. Beda dengan menolong, siapa yang ditolong? Memukul, siapa yang dipukul? Ada korbannya. Ada yang kena perbuatan. Tapi lazim tidak ada yang kena perbuatan. Contoh duduk, contoh tidur, contoh mandi. Contohnya apa lagi? Puasa. Itu kan fi'il yang tidak ada objeknya. Dia lazim. Dia tidak memerlukan kepada objek. Beda dengan muta'addi. Ada objeknya. Biasanya berawalan memukul, memotong, menendang, meletakkan, mengambil. Tapi kalau lazim tidak diawali duduk, tidur, melamun, mengantuk, ngantuk, batuk, puasa, berlari, bersepeda. Itu namanya fi'ilnya apa? Lazim. Tidak ada objeknya. Nah, jadi isim fa'il itu bisa lazim, bisa muta'addi. Namun sifat musyabbahah hanya dari fi'il lazim. Hanya dari fi'il lazim saja. Nah, ini perbedaan yang pertama. Ini isim fa'il ya, ini isim fa'il. Nah, kalau ini sifat musyabbahah. Sifat musyabbahah. Nah, perbedaan yang kedua. Kalau isim fa'il wazannya fa'ilun. Ini kalau sulasi mujarrad ya. Wazannya fa'ilun. Kalau sifat musyabbahah bermacam-macam. Kalau sifat musyabbahah wazannya tertentu.
Ada banyak di buku, perhatikan. Nah, perhatikan wazan-wazan sifat musyabbahah. 1A, fi'il madi yang berwazan fa'ilah. Kalau fi'il madinya fa'ilah, apa sifat musyabbahnya? Ada 3 macam. Ini coba bikinkan bagan ya, tentang sifat musyabbahah. Ini sudah nih, Ana hapus ya. Sudah belum? Ana hapus. Jadi wazan-wazan sifat musyabbahah ada 2. Yang hitam, merah ini susah dihapus. Wazan, besar. Wazan sifat musyabbahah. Ada 2 wazan. Nah, fi'il madinya fa'ilah, fi'il madi fa'ilah. Seperti fariha, ta'iba, maka ada 3 wazan. 1 wazan fa'ilun, 2 wazan af'alu, 3 wazan fa'lanu. Nah, tapi ingat, ini kalau fi'il madinya apa? Wazan fa'ila. Seperti fariha. Jalasa nggak masuk di sini ya. Karena jalasa bukan jalisa, tapi jalasa. Ya, contoh fariha. Maka, apa sifat musyabbahanya? Farihun, gembira. Saya gembira, boleh antum sebutkan menggunakan isim fa'il, ana farihun. Boleh menggunakan sifat musyabbahah, ana farihun. Dikiaskan menjadi apa? Farihun, cepat. Boleh menggunakan isim fa'il, ana farihun. Atau farihun, menggunakan sifat musyabbahah. Kemudian yang kedua, kalau fa'ula, fi'il madinya fa'ula. Fi'il madi fa'ula. Fi'il madinya fa'ula. Seperti hasuna, kasuro, soguro. Maka ada 3 wazan juga. Yang pertama fa'ilun, fa'lun, fu'alun. Yang pertama fa'ilun. Yang kedua fa'lun. Yang ketiga fu'alun. Nah, perhatikan ini. Jadi wazan atau pola sifat musyabbahah ada 2. Kalau fi'il madinya fa'ila, fariha, ta'iba, na'ima, hasiba, maka ada 3. Fa'ilun, af'alu, dan fa'lan. Kalau fi'il madinya fa'ula, hasuna, kasuro, soguro, maka ada 3. Fa'ilun, contoh kasuro, kasirun, soguro, sogirun, kaburo, kabirun, atau wazan fa'lun, contoh sa'uba, sa'bun, sahula, sahlun, atau wazan fu'alun, contoh syaju'a, syuja'un. Ya, coba kita baca bukunya dulu. Nah, perhatikan wazan sifat musyabbahah ada 2 bagian.
Kalau fi'il madinya wazan fa'ila, berarti qatala masuk. Kan fa'ila. Qatala nggak masuk. Nasara tidak masuk. Kataba tidak masuk. Karena fa'ala itu. Fa'ala, nasara, kataba. Ini yang fa'ila. Contoh, fariha. Gembira artinya. Ta'ibah, capek. Uyuh. Kemudian hasiba, menghitung. Kita contoh perhatikan bukunya. Adapun wazan sifat musyabbaha adalah 1. Kalau fi'il madinya wazan fa'ila, maka ada 3 wazan. Contoh fa'ilun. Wazannya, wazan sifat musyabbahanya fa'ilun. Contoh fariha. Fariha yafrahu, kan fariha fa'ila. Maka wazan fa'ilun, sifat musyabbahanya. Maka boleh antum menggunakan apa bahasa Arabnya saya gembira, saya bahagia. Maka boleh menggunakan isim fa'il, ana farihun, fanya panjang. Boleh menggunakan sifat musyabbahah, ana farihun, ana farihun, sebagaimana di buku. Paham? Kalau paham, anggukkan kepalanya. Kalau ngantuk, anggukkan kepalanya. Oka mana Oka? Oka hadir? Ya. PC-nya dibenarkan Oka. PC-nya miring. Ya, bagus. Ya. Jadi wazan atau timbang atau pola dari sifat musyabbahah 1 fa'ilun, contoh farihun. Farihun artinya apa? Gembira. Maka saya gembira, ana farihun. Contoh yang kedua, syarisun. Apa makna syaris? Coba Anda cari dulu, lupa Ana. Syarisun, syarisun. Nah, tidak ada di sini ya. Nanti kita cari makna dari syarisun. Ada. Syarisun artinya galak. Syarisun artinya galak atau keras. Fi'ilnya apa? Syarisa. Syarisha, syasu. Artinya galak. Boleh antum menggunakan saya galak kata antum. Boleh menggunakan isim fa'il ana syarisun atau menggunakan sifat musabbahah. Ana syarisun. Nah, cepat ya. Kemudian wazan yang kedua, af'alu. Af'alu. Ini sifat musyabbahah. Contoh ahmaru, merah. Contoh misalnya bajuku merah. Bajuku merah. Bahasa Arabnya apa? Libasi ahmar. Libasi ahmar. Merah adalah sifat musyabbahah. Apa fi'ilnya? Hamiro. Hamiro artinya merah. Contoh, air telah merah. Ya, misalnya penyembelihan sapi. Yang disembelih sapinya limosin 5 ekor. Ketika mengenai air di kolam depan Intan Ilmu, warnanya berubah merah. Apa bahasa Arabnya? Telah merah air. Maka menggunakan fi'il madhi. Hamirul ma'u. Hamirul ma'u. Namun, apa sifat musyabbahnya? Ahmaru. Contoh, air itu merah. Al-ma'u ahmar. Apa? Al-ma'u ahmar. Air itu merah.
Apa bahasa Arabnya wajahmu kuning? Wajhuka asfar. Wajhuka asfar. Asfar. Wajahmu kuning. Itu menggunakan sifat musyabbahah. Wazan apa? Wazan af'alu. Wazan af'alu. Contoh yang ketiga, a'waru. A'war itu penyakit mata. A'war penyakit mata. Semacam bular. Tahu antum bular? Tahu nggak bular? Putihnya aja, hitamnya nggak ada. Itu namanya bahasa Arabnya apa? A'war. Picak apa ya? Lupa, coba Anda cari dulu. Kalau nggak khilaf itu penyakit mata. Oh, a'war itu afwan, artinya picak yang buta sebelah. Picak, tahu nggak picak? Misal matanya sebelah mati atau tidak berfungsi. Nah, cuma satu yang kelihatan. Maka bahasa Arabnya a'war, picak. Dajjal itu picak. Dia punya dua mata, tapi satu hilang, satunya tidak berfungsi. Maka disebut apa? A'war. A'war, yang picak. Yang picak. Nah itu sama. Wazan af'alu. Ahmaru. Asfaru. A'waru. Kemudian a'ma. A'ma yang buta. Artinya yang buta. Asalnya a'mayu. Kan wazan af'alu. Asalnya a'mayu. Kemudian dirubah menjadi a'ma. Karena berakhiran huruf illat, huruf alif. Kemudian yang ketiga, sifat musyabbahanya wazan fa'lanu. Wazan apa? Fa'lanu. Contoh, kaslanu. Apa arti kaslan? Pemalas. Contoh, saya pemalas. Maka menggunakan sifat musyabbahah. Wazan fa'lanu. Ana kaslanu. Saya pemalas. Pengoler bahasa Banjarnya. Gobbanu, pemarah. Nah, penyarikan. Contoh, dia pemarah. Maka bahasa Arabnya apa? Huwa gobbanu. Dia pemarah. Jau'an, lapar. Nah, boleh antum menggunakan isim fa'il ana ja'i atau menggunakan sifat musyabbahah. Contoh, ana jau'an. Saya lapar. Saya mengantuk. Nah, mengantuk. Ana na'sanu. Saya mengantuk. Na'san bahasa Arabnya. Atsyan, haus. Saya haus. Maka ana atsyanu. Menggunakan sifat musyabbahah. Dan ingat tiga wazan ini, fa'ilunkah, af'alukah, fa'lanukah, ini kalau fi'il madinya wazan fa'ila. Wazan apa? Wazan fa'ila. Tidak semuanya. Kemudian yang keempat, isim afwan. Yang kedua, fi'il madi yang berwazan fa'ula. Kalau dalam ilmu shorof, wazan fa'ula ini bab ke-6 dari sulasi mujarrad. Bab terakhir dari sulasi mujarrad. Contoh kabirun. Apa fi'ilnya kabirun? Kaburo. Sifat musyabbahnya apa? Kabirun. Nah, ini yang pertama dari fa'ula. Ini kan fa'ila. Contoh fariha, farihun. Hamiro, ahmaru, merah. Godiba, godbanu, marah. Tapi wazan fa'ila. Nah, sekarang wazan fa'ula. Contoh fa'ilun. Kabirun. Nah, fi'il madinya apa? Kaburo. Apa? Kaburo.
Contoh yang lain. Sogirun. Contoh yang lain. Sogirun, yang kecil. Apa fi'il madinya? Soguro. Kathirun, kathuro, dan seterusnya. Nah, kan fa'ula kaburo. Apa sifat musyabahanya? Kabirun. Sogirun. Apa fi'il madinya? Soguro. Wazan fa'ula. Wazan yang kedua dari fa'ula untuk sifat musyabbah adalah fa'lun. Nah, fa'lun. Contoh, sahlun. Apa fi'il madinya? Sahula. Nah, kan fa'ula ini. Maka fi'il madinya sahula. Contoh yang lain, so'bun. Nah, sulit. Sahlun artinya mudah. Sahula telah mudah. So'bun artinya yang sulit. Fi'il madinya apa? So'uba. So'uba. Fi'il madinya apa? So'uba. Artinya sulit. Contoh yang lain, azbun. Azbun artinya tawar. Contoh teh tidak ada gulanya. Kemudian hambar. Hambar itu bahasa Arabnya apa? Azbun. Azbun, sifat musyabbahah. Fi'ilnya apa? Azuba. Fi'ilnya apa? Azuba. Tawar. Kemudian dokhmun. Nah, dokhmun. Dari kata apa? Dokhuma. Apa arti dokhmun? Besar. Contoh, al-filu dokhmun. Gajah itu besar. Apa fi'il madinya? Dokhuma. Wazan fa'ula. Dokhuma. Afwan, salah dokhuma. Dokhuma. Pakai kho. Nah, dokhuma. Artinya apa? Besar. Kemudian wazan yang ketiga dari fa'ula sifat musabbahah adalah wazan fu'alun. Nah, contohnya apa? Syuja'un. Fu'alun, syuja'un. Apa fi'il madinya? Syaju'a. Kan fa'ula. Artinya apa? Berani. Kalau syuja'un, pemberani. Syaju'a telah berani. Syuja'un yang pemberani. Ini sifat musyabbahah wazan fu'alun. Humam, apa arti humam? Humam itu penyakit. Humam mencair ya. Humam artinya mencair. Atau maknanya bisa pemimpin yang pemberani. Jadi humam ini contoh yang wazan fu'al seperti fu'alun humamun. Nah, humam dari kata humma ya. Asalnya humamu. Kan wazan fa'ula. Humma asalnya hamuma. Humma hamuma. Artinya mencair. Mencair. Salju misalnya. As-salju humamun. Salju itu mencair. Humam sifat musyabbahah. Wazan fu'alun. Apa fi'il madinya? Fa'ula. Fi'il madinya fa'ula. Ini memang nahu ya. Untuk mukhtarat ini terkadang ada yang tinggi untuk kita pelajari ya. Menurut anak ini seharusnya nanti saja dipelajari ya. Tapi nggak apa-apa kita pelajari. Ini sesuatu yang agak tinggi kita pelajari. Tentang sifat musyabbahah ya, tentang jamid mushtaq ya. Tapi nggak apa-apa kita berusaha karena ini juga diajarkan di pondok pesantren yang lain-lain. Di Bakkah juga. Ini cukup dasar kita belajar nahu untuk belajar ilmu nahu. Kemudian isim mushtaq yang kelima, masih isim mushtaq ya.
namanya apa? Isim tafdil. Yang kelima namanya isim tafdil. Isim tafdil. Isim tafdil. Apa itu isim tafdil? Nah, perhatikan bukunya. Apa arti isim tafdil? Nah, ini sering dipakai. Sering dipakai. Perhatikan isim tafdil, namanya adalah isim tafdil. Artinya apa? Antum garis bawahi artinya. Perhatikan halaman 29. Isim tafdil, isim yang menunjukkan arti lebih atau paling. Jadi, arti dari isim tafdil ini harus diawali lebih atau paling. Contoh, afdol, lebih afdol. Ajmal, jamil apa jamil artinya jamil. Jamilun, indah. Lebih indah, ajmalu. Maka ajmalu namanya isim tafdil. Kabirun, besar. Lebih besar, akbar. Sogirun, kecil. Lebih kecil, asgor. Ya. Contoh lain, nazifun, bersih. An-nadhafu, lebih bersih. Tawilun, tinggi. Atwalu, lebih tinggi. Maka ajmalu, lebih indah. Aksaru, lebih banyak. Afdolu, lebih utama, lebih afdol. Atwalu, lebih tinggi. Itu namanya isim tafdil. Perhatikan. Isim tafdil adalah isim yang menunjukkan arti lebih atau paling. Katsir, banyak. Aksaru, lebih banyak. Baju saya lebih banyak daripada baju dia. Lebih banyak, itu isim tafdil. Apa bahasa Arabnya? Aksaru. Kita bahas. Bagaimana cara menyusun isim tafdil? Nah, ada caranya. Ada caranya. 1. Diambil dari kata sifat yang fiilnya 3 huruf. Nah, Anda harus menulis lagi ini. Perhatikan isim tafdil, cara membuat isim tafdil. Ya. Makanya nahu ini berkaitan erat dengan sorof. Ya. Anda bisa katakan sorof adalah saudara kembar nahu yang pembahasannya saling berkaitan. Membahas apa kita? Isim tafdil. Isim tafdil. Isim mustaq yang kelima namanya isim tafdil. Apa artinya? Isim yang menunjukkan makna lebih atau paling. Contohnya ajmal, lebih indah, lebih ganteng. Aksar, lebih banyak. Aksaru, lebih banyak. Afdolu, lebih afdol. Atau lebih utama. Nah, ada makna lebih tampan, lebih banyak, lebih afdol. Bagaimana cara membikinnya? Nah, hapus lagi ya. Makanya yang Ana tulis tadi, semoga kalian tulis. Ana tidak bisa menyuruh antum langsung, Ana tidak bisa melihat antum langsung menulis atau enggak, menjaga atau tidak. Ana enggak bisa mengontrol antum. Ini kesadaran masing-masing. Kalau antum ingin paham, antum berusaha memahami, mengikuti. Kalau tidak paham, tanyakan ke musyrif, ulangi rekamannya. Itu usaha kita mencari ilmu. Memang harus capek. Harus perjuangan dulu agar bisa
memahami dan sabar ya. Belajar itu tidak mudah. Harus serius. Tidak paham tanyakan. Ya. Kembalinya kebaikan itu untuk antum sendiri. Untuk bekal di kubur antum. Ketika antum punya ilmu disebarkan kepada orang lain. Ilmu itu untuk antum ya. Sehingga apa? Kubur antum terang, antum banyak berdakwah kepada orang lain. Tentu berdakwah harus diisi dengan ilmu. Enggak mungkin antum berdakwah tanpa ilmu. Antum tidak bisa membaca kitab fikih, kitab tauhid. Kenapa? Karena tidak ada ilmunya. Cara membaca fikih, tauhid, cara memahami Al-Quran, hadis dengan ilmu bahasa Arab. Dengan ilmu bahasa Arab. Cara membuat isim tafdil, satu diambil dari sifat, dari kata sifat yang fi'ilnya 3 huruf. Satu. Diambil dari kata sifat yang fi'ilnya 3 huruf. Nah, kasura. Ini fi'ilnya 3 huruf. Artinya kan banyak sifat. Agak sulit kalau merah. Nah, perhatikan. Kasura. Ini kan fi'il madhi 3 huruf. Sifatnya apa? Katsirun. Nah. Atau sifat musyabbahah bisa. Kasura sifatnya katsirun. Ini yang pertama. Langkah yang kedua, lalu diikutkan wazan af'alu. Jadi katsirun ini gimana anak bisa? Kan dia sifat, ini sifat yang fi'il madhinya 3 huruf. Ini 3 huruf kasura. Kita bikinkan sifatnya katsirun. Sifat musyabbahah, katsirun. Lalu dikiaskan dengan wazan af'alu. Maka katsirun menjadi apa? Aktsaru. Af'alu apa? Aktsaru. Nah. Apa artinya aktsaru? Lebih banyak. Contoh, bajuku lebih banyak dari bajumu. Nah, lebih banyak itu bahasa Arabnya apa? Aktsaru. Nah, wazan af'alu. Wazan af'alu. Itu langkah yang kedua. Contoh alimun, sifat yang berilmu. Alimun. Maka lebih berilmu, bahasa Arabnya apa? A'lamu. Kan wazan af'alu. A'lamu. Tawilun, sifat. Artinya tinggi. Tawilun, sifat. Artinya tinggi. Lebih tinggi. Misalnya badannya lebih tinggi. Maka atwalu. Nah. Wazan af'alu, aktsaru, a'lamu, atwalu. Contoh di buku, alimun, ini sifat yang tahu. Maka lebih tahu, a'lamu. Kabirun, besar. Lebih besar, akbaru. Atau paling besar, akbaru. Nah, ini agak perhatikan. Yang tadi ini, nah ini kalau mudzakkar. Nah, ini pemakaian isim tafdil untuk mudzakkar. Nah, aktsaru, a'lamu, atwalu untuk mudzakkar, untuk laki-laki. Lil mudzakkar. Apa mudzakkar artinya? Untuk laki-laki. Untuk laki-laki. Contohnya apa contohnya? Contoh. Muhammadun afdalu min Zaid. Misalnya ya. Min Zaidin. Nah, Muhammad
lebih afdol daripada Zaid. Ini menggunakan afdolu. Kenapa? Karena dia menyebutkan afdol ini untuk muzakkar. Ini muzakkar Muhammad, laki-laki. Muhammad ini kan laki-laki, maka menggunakan afdolu, laki-laki. Nah. Namun, kalau seandainya menyebutkan isim tafdil untuk perempuan, untuk mu'annas, nah, maka mengikuti wazan fu'la. Mengikuti apa? Wazan fu'la. Contoh kubro, sugro, husna. Nah, contoh perempuan yang cantik. Apa bahasa Arabnya? Imra'atun husna. Perempuan yang paling cantik atau yang lebih cantik. Ya. Asma husna sama. Nama-nama Allah yang paling indah. Nah, asmaul husna. Asmaun husna. Husna kan isim tafdil. Asma ini mu'annas. Nama-nama Allah maksudnya husna yang paling indah. Menggunakan isim tafdil fu'la. Kenapa? Karena asma mu'annas. Jama' taksir yang tidak berakal, dia mu'annas. Nama-nama Allah husna yang paling indah. Itu contohnya. Silahkan sampai di sini ada pertanyaan. Silahkan chatting, silahkan. Angkat tangannya yang ingin bertanya seputar isim tafdil, sifat musyabbahah atau pembahasan sebelumnya. Silakan yang ingin bertanya, angkat tangannya. Ada? Ada yang bertanya? Silakan angkat tangannya, biar suaranya bisa diaktifkan. Chat. Ada? Chat. Yang plus. Fu'la tadi untuk yang perempuan, Ustaz. Iya. Fu'la. Kan ini isim tafdil. Isim tafdil. Isim tafdil adalah isim yang menunjukkan makna lebih atau paling. Kalau untuk muzakkar, contoh misalnya adalah ahsan. Af'alu ahsan. Lebih bagus, lebih indah. Tapi kalau untuk mu'annas, husna. Ahsan menjadi husna. Wazan fu'la. Lebih indah. Contoh, Fatimah husna min Aisyah. Fatimah lebih indah dari Aisyah. Ini mu'annas, ini muzakkar. Af'alu muzakkar, fu'la mu'annas. Contoh, asma'ullah al-husna. Artinya apa? Nama-nama Allah yang paling indah. Husna, fu'la, mu'annas, paling indah. Paham, kelas? Jadi husna, fu'la. Fu'la adalah isim tafdil untuk mu'annas. Ya. Ada lagi, silahkan yang ingin bertanya. Ada? Latihan ya. Latihan. Bikinkan isim fa'il dan isim maf'ul. Bikinkan isim fa'il dan isim maf'ul. Sini saja. Lihati kaidahnya ya, baca kaidahnya. Bikinkan isim fa'il dari kata apa ya? Dari kata qa'a, sakoto. Dari kata sakoto dan askoto. Nah, dua.
bikinkan isim fa'ilnya apa dan isim maf'ulnya apa. Maf'ul. Nah, sakoto apa isim fa'ilnya? Isim fa'il dan maf'ul. Askoto isim fa'il dan maf'ul. Kerjakan sekarang. Yang sudah foto di WhatsApp. Isim fa'il dan maf'ul dari kata sakoto dan askoto. Perhatikan cara menyusunnya ada di sini. Halaman 28 dan 29. Cara membuat isim fa'il dan isim maf'ul. Silakan yang sudah kirim ke WhatsApp Ana. Pakai harokat semuanya ya. Biasakan kalau menjawab nahu dan sorof semuanya pakai harokat. Antum tidak berharokat, ujungnya Anda salahkan. Ya, Hanif ya. Rambutnya panjang, sudah Hanif. Silahkan yang sudah, belum ada yang masuk ya. Cuma isim fa'il dan isim maf'ul dari sakoto dan askoto. Yang di papan tulis tadi. Papan tulis tadi. Nah. Sakoto dan askoto. Paling ujung. Ya, kelihatan? Yang bulat. Nah. Sakoto apa? Isim fa'il dan isim maf'ulnya. Askoto apa? Isim fa'il dan isim maf'ulnya. Sakoto sulasi mujarrad. Askoto yang baru belajar sorof tadi. Kita baru belajar sorof tadi apa? Askoto. Sama seperti aslama, sama seperti ahsana, akroma. Ya, silahkan. Masya Allah Khalid sudah. Sakoto, ini isim fa'ilnya sakoto, sakitun maskutun, ahsanta, musakitun musa. Nah ini salah Khalid. Sakoto benar, sakotonya benar, namun askotonya salah. Askotonya salah, isim maf'ulnya salah, harokatnya salah Khalid. Ya. Itu kan antum sama dua-duanya. Antara isim fa'il dan isim maf'ul sama, itu salah Pak Khalid. Ya. Dari kata sakoto dan askoto itu di papan tulis ada yang Anda bulati. Sakoto apa? Isim fa'il dan maf'ulnya. Askoto apa? Isim fa'il dan isim maf'ulnya. Empat orang siswa yang baru, kata Ana tadi, mohon chat Ana. Sebutkan nama antum. 4 orang ya. Mohon chat Ana sekarang.
Nama antum siapa? Ana bikinkan grup nanti agar antum bisa mengejar kelas 1 yang dulu pelajaran di kelas 1. Jadi belajar nahwu dan shorof itu harus dibangun dari awal. Kalau antum tidak paham di kelas 2, karena antum langsung masuk ke kelas 2, khawatirnya yang sekarang anak jelaskan antum nggak paham sama sekali. Ana sudah menyebutkan ke antum berulang-ulang, cat anak 4 orang yang baru. Ini baru berapa orang ini yang mencat. Ya. Kirim WA antum ke nama antum, kirim ke WA Ana. Yang baru-baru ya, Ana mohon ya. 4 orang chat Ana. Nama Ana ini. Jadi Ana bikinkan grup khusus untuk antum berempat. Sehingga apa? Antum setidaknya bisa mengejar di kelas 1 yang antum tidak masuk, ya langsung masuk kelas 2. Ini siapa ini? Ulum. Ulum, sinyalnya di sini. Ya. Sakota, naam, Masya Allah. Nah ini ulum sudah benar ya, Masya Allah. Yang masuk ulum, kemudian siapa lagi? Rafif. Ya. Itu isim maf'ul dari asqata apa Rafif? Tanwin, itu yang jelas ya. Itu kayak bukan tanwin ya Rafif. Ya, isim maf'ul dari asqata ditanwinkan ujungnya. Faris. Hah? Faris. Isim maf'ul dari asqata bukan muf'alun. Muf'al itu timbangannya, Faris. Ya. Nah ini tidak teliti. Antum ujian Anda salahkan. Bukan muf'alun. Kan asqata fi'ilnya. Nah ini teliti-teliti ya. Biasakan teliti ya. Najib. Ya Najib benar. Ahsan ta Najib. Rizky Al-Banjari. Ahsan ya Rizky. Zaidan. Nah, Zaidan salah isim maf'ul dari Oh iya benar Afwan. Zaidan benar. Fadel. Mana yang asqatanya Fadel? Kalau sakota benar. Yang asqatanya belum ada. Kemudian Mukhlas. Nah, Mukhlas salah. Isim fa'il dari asqata Mukhlas salah. Waktunya habis, perhatikan papan tulis. Nah, ini masih ya, ada yang tidak teliti. Nah, makanya Ana sering berulang ketika menjawab harus teliti. Nah, perhatikan. Sakoto. Apa isim fa'ilnya? Sakipun. Wazan fa'ilun. Isim maf'ul, wazan maf'ul. Mas-ku-pun. Mas-ku-pun. Askoto. Sekarang askoto. Apa isim fa'ilnya? Muskipun. Aslama, muslim, muslimun. Akroma, mukrimun. Nah, isim maf'ulnya tinggal fathahkan koknya, maka menjadi muskotun. Nah, sakoto, sakitun, maskupun, askoto, muskipun, muskotun. Aslama, muslimun, muslamun. Ahsana, muhsin, muhsan. Nah, ini dia. Ada yang menjawab musakitun, salah. Ada yang menjawab muf'alun, salah. Ya. Nah, perhatikan dengan jeli ya. Terkadang kita tahu jawabannya, tapi tulisannya salah. Ya, Anda salahkan. Anda menilai tulisannya, bukan yang antum hafal. Allah alam bisawab.
kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.